Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai, mari kita dengar lantunan ayat suci Al-Quran dulu. Bismillahirrahmanirrahim. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. Yang artinya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita menonton video pembelajaran. Salam saya untuk kalian semua yang berada di manapun ya, baik di rumah maupun di tempat bekerja. Nah, ini kita sudah masuk ke pertemuan kelima. Langsung saja ya, saya share untuk materinya. Nah, teman-teman, ini kita sudah masuk nih ya ke pertemuan kelima. Nggak kerasa ya, jadi sekitar 2 pertemuan lagi kita akan ada UTS begitu. Saya share dulu untuk yang ya seperti ini. Nah, pertemuan 5 ini kita akan membahas tentang rencana bisnis. Kalau kemarin kita membahas tentang dari mulai ide bisnis ya, mengembangkan bisnis. Nah, sekarang kalian semua akan dibawa atau akan mulai menyusun rencana bisnis. Kita masuk lagi. Nah, penilaian yang saya harapkan untuk kalian itu dapat menjelaskan pengertian ya tentang rencana bisnis. Kemudian Anda juga bisa diharapkan untuk menjelaskan mengenai manfaat dari rencana bisnis, kemudian menjelaskan dari tujuan rencana bisnis. Nah, karena teman-teman, bukan hanya bisnis yang perlu direncanakan, tetapi kehidupan kita pun begitu ya, harus direncanakan. Nah, untuk itu, biar apa semua harus direncanakan itu, jadi semua itu agar kita punya patokan ya, punya standarisasi kita ingin seperti apa dan akan dibawa ke arah mana. Nah, itu penting untuk merumuskan bisnis yang akan kita jalankan. Untuk itu, kita lihat di sini subbahasan kita pertama mengenai pengertian dari rencana bisnis, kemudian yang kedua itu adalah manfaat rencana bisnis, kemudian tujuan rencana bisnis. Ya, kita masuk mulai. Apa itu definisi rencana bisnis? Nah, definisi rencana bisnis ini adalah dokumen tertulis ya, yang merincikan tujuan bisnis dan langkah-langkah untuk mencapainya. Di sini ada menurut Scarborough and Crownwall tahun 2016 bahwa rencana bisnis itu adalah sebuah ringkasan tertulis gitu tentang usaha bisnis yang diusulkan, merinci operasional keuangan, kemudian peluang dan strategi dari pemasaran. Serta di sini juga menampilkan keterampilan manajerial yang dimiliki oleh wirausaha. Gitu. Nah, rencana bisnis ini adalah ringkasan tertulis potensi bisnis yang diajukan oleh wirausahawan. Rencana bisnis merincikan aspek operasional dan juga keuangan. Nah, ini peluang ya dan strategi pemasaran bisnis serta keterampilan dan kemampuan dari manajerial ya, seperti itu. Nah, kemudian momen ya. Langsung aja gitu. Ya. Ini makasih ya Bu ya. Oke. Oke, kita langsung kepada apa itu manfaat rencana bisnis ya. Nah, ada beberapa alasan penting ini mengapa harus membuat perencanaan usaha ya sebelum mendirikan suatu bisnis. Pertama, itu untuk mengawasi
ya, dan mengendalikan bisnis dalam skala harian. Kemudian kita juga dapat mendapatkan investor ataupun mitra kerja. Kemudian mendapatkan dana investasi, lalu mengatur mitra yang diajak bekerja sama, mendapatkan kontrak besar, menarik tenaga kerja untuk memberikan motivasi dan kefokusan dalam bekerja. Teman-teman, manfaat rencana bisnis ini selain yang 7 yang kalian lihat di layar di sini, itu juga banyak sekali ya, terutama untuk mempersiapkan mental kita agar kita itu merasa percaya diri bahwa bisnis yang sudah kita susun ya, dalam rencana bisnis itu kita supaya bisa meyakini bahwa bisnis ini akan berjalan sesuai dengan apa yang akan kita harapkan ke depannya. Nah, ini merupakan suatu strategi untuk kita juga dalam merangkai sebuah bisnis, begitu ya, selain yang ketujuh ini. Intinya adalah seperti itu. Kita masuk kepada tujuan. Untuk apa tujuan rencana bisnis ini? Tujuan di sini tentu saja membantu ya wirausahawan itu mempertimbangkan semua elemen yang dapat mendukung pengambilan keputusan. Apa saja itu? Pertama, ini bisnis terfokus. Jadi kita kalau mau yang bisnis itu fokusnya kepada jualan food and beverage, berarti akan terfokus kepada food and beverage itu apa yang mesti disiapkan, bagaimana pemasoknya, distributornya, kemana akan dibawa, termasuk tempatnya di mana. Nah, itu supaya terfokus kepada bisnis tersebut. Konsumennya seperti apa yang ingin diharapkan, kan menyasar ceruk pasar dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, mematangkan sebuah rencana bisnis. Nah, jadi rencana pun tentu saja kalau tidak segera diaplikasikan, nah ini hanya sebatas wacana kan. Makanya ya harus dimatangkan untuk segera dilakukan gitu ya. Ketiga adalah panduan pengambilan keputusan. Nah, tentu saja setelah direncanakan kita ingin ada sesuatu arahan dari rencana bisnis ini, bagaimana yang harus kita ambil ya keputusan-keputusannya agar tepat, efektif dan efisien. Nah, kemudian selanjutnya adalah meminimalkan risiko. Jadi kalau sesuatu sudah direncanakan kan eh, kita mengurangi risiko yang besar gitu ya, seminimal mungkin begitu. Karena risiko itu kan eh, tidak bisa kita apa namanya eh, di eh, dihalang-halangi karena risiko itu pasti ada. Ya, berkaitan juga dengan masalah-masalah nanti yang akan timbul begitu. Lalu juga mempelajari ya tren-tren bisnis itu juga sangat direkomendasikan. Makanya em, seorang wirausahawan itu harus selalu dibuka ya mata dan pikirannya tentang apa yang sedang terjadi perkembangan di dunia ini gitu. Kemudian menarik investor juga untuk berinvestasi ya. Nah, di sini juga sangat penting karena siapa tahu ya, kita kan tidak ada yang tahu rencana-rencana yang sudah Tuhan siapkan. Untuk itu agar mudah menarik investor-investor itu ya rencananya harus bagus gitu ya. Jadi kita presentasinya juga meyakinkan ya agar investor itu tertarik ya. Lalu yang terakhir ini adalah untuk evaluasi ya terhadap rencana bisnis. Jadi dievaluasi kembali bagaimana kita agar keputusan yang kita ambil ini juga tepat gitu ya. Kemudian selanjutnya, bagaimana sih cara kita setelah kita tadi mempelajari mengenai pengertian, lalu kemudian kepada manfaat tujuan, ini di sini bagaimana cara menyusun ya, menyusun dari menulis rencana bisnis. Pertama, ini adalah struktur rencana bisnis ya. Kita buat struktur rencana bisnis dulu. Ini silahkan bebas, disesuaikan dengan masing-masing jenis bisnisnya, jenis perusahaan yang akan kita jalankan ya. Kemudian yang kedua, penggunaan perangkat lunak dan konsultan. Kalau perlu ya,
Karena perangkat lunak ini juga software ya. Ini bisa berarti penting di era digitalisasi untuk sekarang ini itu sangat penting mau tidak mau seperti ini. Kemudian konsultan kita butuh juga karena untuk mendirikan sebuah usaha itu nggak mungkin kita nggak sharing dengan teman ataupun seseorang yang sudah mahir di bidangnya atau seseorang orang yang sudah kompeten di bidangnya itu pasti kita nggak bakal jauh dari itu ya. Konsultan itu kalau menurut saya bebas teman-teman. Jadi silahkan siapapun bisa jadi konsultan. Teman-teman Anda yang sudah berpengalaman, lebih berpengalaman dari kita, itu juga termasuk konsultan. Jadi itu tadi ya, pilihlah teman yang bagus ya, agar lingkungan circle kalian juga ikut terbangun bagus begitu ya. Kemudian siapkan juga konten rencana bisnis. Jadi untuk arahnya ini kalian juga dalam esensi bisnis itu kan harus bertema ya, berjudul dan juga agar nyambung ya sesuatu yang ingin kita upload ke orang lain atau ke masyarakat ya itu juga kan perlu gitu. Jadi konten-konten rencana bisnis yang akan diluncurkan ini seperti apa itu juga perlu difikirkan ya apalagi di media sosial dan lainnya itu juga merupakan sesuatu yang penting ya dalam menulis rencana bisnis gitu. Nah, lalu garis besar dari rencana bisnis ini. Nah, ini juga perlu untuk terfokus teman-teman. Jadi kalau misalnya kita tidak membuat satu kesimpulan, sebenarnya rencana bisnis ini kita mau dibawa kemana, walaupun nanti pada hakikatnya ketika sudah berjalan bisnis itu tetap ya ada sesuatu yang berubah arah, rubah haluan itu eh, ada beberapa kasus yang sering terjadi ya, karena kan fleksibel ya. Tapi kita harus tahu dulu nih garis besar rencana bisnis kita ini apa gitu ya. Kemudian menulis bagian rencana bisnis. Nah ini berarti langsung kita menulis rencana bisnis itu ya, seperti itu. Kalau hanya ucapan-ucapan saja kan atau ada di otak kita kan itu berarti apa ya tidak akan teraplikasi, tidak akan terlaksana, hanya hayalan-hayalan saja kan, hanya mimpi-mimpi saja. Nah, tapi kalau sudah langsung ditulis lalu diaplikasikan ya berarti sedang jalan seperti itu ya. Nah, bagaimana struktur rencana bisnis dapat ditulis? Ini pertama kalian ada sampul ya dan daftar isi. Di sini halaman sampul ini akan menampilkan informasi tentang perusahaan ya, termasuk nama, alamat, dan nomor telepon. Selain itu, informasi kontak mengenai wirausahawan utama seperti nama, alamat email, dan nomor telepon jika diperlukan. Untuk komunikasi ya di luar jam kerja juga akan disertakan. Sementara itu, daftar isi berfungsi sebagai panduan merinci letak konten dalam rencana bisnis sehingga memudahkan pembaca untuk menavigasi topik-topik yang akan dibahas. Semua serba kontak. Kontak itu penting. Dalam dunia usaha sekarang semua sepertinya trennya itu lebih ke personal ya, personal kontak seperti WhatsApp, seperti itu udah menjadi familiar. Bahkan kalau kita perhatikan banyak sekali perusahaan-perusahaan punya web-web ya yang bisa mengarahkan konsumen ke produk kita langsung, tapi yang lebih personal itu lebih diminati oleh masyarakat ya. Jadi WhatsApp itu sangat-sangat penting. Dalam membalas WhatsApp pun itu menjadi value atau penilaian dari pelanggan itu sendiri. Contoh ketika pelanggan langsung mengontak di WhatsApp, lalu kita balas dengan waktu yang sangat lama, nah itu juga akan membuat pelanggan menjadi mundur atau menjadi kabur gitu. Dalam artian mereka tidak respect terhadap konsumen yang membalas pesan mereka secara lama. Jadi teman-teman, jadi kalau Anda punya sebuah usaha, usahakan kontak-kontak yang akan kalian share itu adalah kontak yang fast respon.
Jangan men-share kontak pribadi Anda yang justru kontaknya itu menjadi jarang kalian buka. Nah, itu tidak akan berhasil dalam dunia bisnis. Yang ada, pelanggan itu menjadi kebingungan, mengharap balasan tapi tak kunjung datang, seperti itu. Jadi kabur gitu ya. Makanya kalian lebih baik punya satu staff atau customer service Anda sendiri ya untuk mengelola chat-chat yang masuk. Itu lebih profesional dibandingkan Anda sendiri mungkin kalau memang Anda sangat sibuk-sibuk sekali sampai tidak sempat memegang HP ya. Jangan coba-coba juga gitu karena akibatnya ini akan berefek kepada minat dari suatu pelanggan itu sendiri ya. Kemudian selanjutnya teman-teman kita menulis ringkasan ya. Di sini ringkasan rencana bisnis ini memiliki peranan yang krusial karena hal ini investor menggunakan informasi dalam ringkasan rencana untuk menilai ya investor itu apakah rencana bisnis ini layak untuk mereka tanamkan investasinya atau tidak ya kan. Karena itu sebuah namanya juga ringkasan, maka ini harus singkat, harus padat, dan juga harus jelas. Nah, di sini apa saja yang mencakup dari ringkasan itu sendiri? Ini kalian nanti kan kemarin sudah dibahas tentang konsep bisnis ya, konsepkan dulu bisnisnya apa, lalu keunikan langsung kepada keunikan yang justru kompetitor ataupun orang lain belum tentu seperti Anda. Jadi Anda itu uniknya itu diperlihatkan ya, dijelaskan bedanya itu apa. Lalu pelaku utamanya siapa, sumber pendapatannya dari mana, dan pertanyaan kunci yang ingin dijawab oleh pembaca. Nah, jadi itu dia performance yang harus kalian siapkan di dalam ringkasan. Jadi harus singkat, padat, dan jelas. Gitu ya. Selanjutnya di sini ada ditulis dengan susunan deskripsinya ya. Jadi poin-poinnya itu mengenai gambaran apa saja yang mesti dijelaskan di dalam deskripsi itu yaitu pertama adalah keunggulan. Keunggulan produknya itu apa sih? Lalu apa juga manfaatnya bagi konsumen dan segmentasi target konsumen, lalu perbandingan dengan pesaingnya serta rincian tentang keuntungan dan tingkat pengembalian investasi yang diharapkan oleh investor. Teman-teman, hati-hati dalam menyusun keunggulan produk. Kadang-kadang kita ketika menyusun keunggulan produk itu em, lupa akan esensi apa yang terjadi tren di pasar. Ya, misalnya kalian punya bisnis fashion, baju, ya, itu kan sebenarnya sudah banyak orang juga menjual baju, ya, menjual pakaian, ya. Tapi di sini harus ada keunggulan. Oh, misalnya bahannya terbuat dari apa, cotton atau menyerap keringat dan lainnya, atau justru apa saja yang menjadi keunggulan-keunggulan dalam pakaian tersebut, misalnya ya atau bisa dua warna begitu ya berubah dalam bisa dipakai di luar juga bisa gitu ya itu apapun yang penting produk-produk Anda itu mempunyai keunggulan tersendiri gitu ya kemudian juga hati-hati dalam mendeskripsikan tentang rincian keuntungan ya karena kan ini juga sangat krusial untuk para investor menilai bahwa kalau saya tanam sekian kira-kira balik modalnya itu dalam jangka waktu kapan. Nah, ini perlu dihitung ya sedemikian rupa sehingga jelas. Jadi jangan kalian memberikan harapan atau janji-janji palsu terhadap investor karena ini akan terlihat justru merasa investor itu dibohongi nantinya atau ke arah penipuan ya seperti itu. Lalu teman-teman di sini ada analisis lingkungan dan industri. Nah ini prosesnya ini juga sangat krusial sebelum mulai bisnis baru karena berarti ini kan skalanya kita harus melihat faktor eksternal ya seperti ekonomi yang terjadi, kemudian budaya setempat, teknologi dan hukum.
Nah, ini perlu dievaluasi, teman-teman. Juga dalam konteks ini dilihat juga faktor dari perubahan demografisnya, kemudian sikap masyarakat terhadap isu-isu yang sedang terjadi, lalu perkembangan teknologi ya. Di sini juga implikasi hukum itu dapat mempengaruhi produk, harga, dan juga strategi dalam pemasaran. Teman-teman, kesemuanya ini tentu saja berkontribusi ya pada pemahaman menyeluruh tentang potensi dampak lingkungan dan industri terhadap rencana bisnis. Tapi tenang aja, em, show must go on, jadi nggak usah terlalu banyak kalian memikirkan hal-hal yang rumit ya. Jikalau Anda sudah membuat tekad bulat sebuah rencana bisnis, oke go on gitu. Nggak usah memikirkan hal-hal yang justru membuat Anda semakin pusing. Ini hanya antisipasi, ini hanya teori sebagai gambaran saja begitu ya. Oke, yang selanjutnya adalah perencanaan dan desain produk. Jadi ini juga menjadi faktor utama apalagi dalam produk-produk yang bermuatkan bentuk ya ataupun barang ya. Nah, di sini suatu rencana bisnis harus memaparkan penjelasan secara komprehensif mengenai proses dari produksi itu sendiri. Kita harus menerangkan bahwa kita punya produk misalnya minuman ini bagaimana cara membuatnya, yaitu kita harus jelaskan proses produksinya. Rinciannya ini kan diperlihatkan atau diperlukan ini melibatkan tata letak pabriknya nanti kepada investor kita kasih tahu struktur fisik pabriknya, peralatan operasional, sumber bahan bakunya, pemasoknya, sampai dengan biaya dan kebutuhan peralatan sebagai asetnya itu apa saja yang dibutuhkan. Nah, itu sebagai gambaran agar investor itu paham mengenai proses dari sebuah produksi itu sendiri dan mereka mungkin akan tertarik gitu ya. Nah, selanjutnya di sini ada perencanaan operasionalnya. Jadi ketika kita membuat produk sudah diperlihatkan pabriknya, bagaimana kita akan menjelaskan sebuah proses operasinya. Operasional ini mencakup mulai dari perencanaan, pembelian, pengadaan, produksi, manajemen gudang, pengiriman kepada pelanggan hingga kontrol, inventaris, dan layanan dukungan. Nah, tentu saja ini harus dirincikan dengan mudah, teman-teman, agar dipahami langsung oleh pemegang saham ya atau investor gitu. Jadi ini harus dijelaskan secara operasional ya, secara manual dengan sistem, harus secara efisiensi gitu ya, sehingga menghantarkan produk itu sampai kepada penerimanya. Nah, di sini ada perencanaan pemasaran. Pemasaran biasa itu harus dilakukan juga kalau kita punya bisnis dan itu wajib untuk lebih masyarakat mengenal kita ya. Promosi, harga, strategi itu biasa sudah dilakukan oleh banyak perusahaan. Yang penting dalam promosi itu tadi harus kemarin itu kita sudah membahas tentang etika bisnis, harus beretika, tidak boleh promosi kita menjelek-jelekan barang orang lain atau menjatuhkan bisnis orang lain juga gitu ya. Tidak boleh kita menyebutkan misalnya perusahaan ini dengan inisial ini, nah itu jangan. Jadi kita fokus promosi terhadap keunggulan produk kita, apa yang kita punya ya seperti itu. Nah, ini perencanaan keuangan juga harus kita libatkan. Ini penting, ini untuk perakiraan kita dalam menyusun bisnis ya, baik itu dalam penjualan, harga pokok penjualannya itu berapa sehingga di sini akan menentukan akan tahu bahwa keuntungan berapa yang akan kita dapatkan dari sebuah satu produk yang kita jual gitu ya. Nah, kemudian beban biaya, laba bersih, dan lainnya. Nah, ini silahkan mungkin nanti Anda punya rencana-rencana yang memang membuat Anda menjadi apa namanya bersemangat ya untuk menyusun juga laporan-laporan keuangannya. Nah, di sini ada statement bahwa di sini investor mungkin menginginkan proyeksi hingga 5 tahun. Nah, ini silahkan kalian
apa hitung-hitungan karena kan juga bagian akuntansi juga ya, jurusan akuntansi udah pasti mahir lah dalam bidang ini. Selanjutnya em, ketiga yaitu misalnya bisa pakai neraca ya. Nah ini udah kalian udah akuntansi, saya nggak usah memperjelasnya dengan panjang lebar, pasti sudah pada mahir ya. Dibuat laporan keuangannya seperti itu. Baru di sini ada perencanaan organisasi ya, bahwa proses penentuan kebutuhan tenaga kerja mulai dari manajemen tingkat atas, manajemen tingkat menengah, hingga manajemen tingkat pertama. Di sini dibuat strukturnya ya, mana saja yang jelas garis wewenangnya siapa saja istilahnya yang memeran peranan yang sangat penting dalam usaha tersebut. Harus jelas ya divisi-divisinya seperti itu. Garis wewenang tanggung jawabnya kepada perusahaan. Lalu manajemen risiko di sini juga pasti dalam namanya bisnis ada gagal ya. Itu udah sangat sering dialami oleh beberapa bisnis pebisnis lainnya juga. Nah, ini juga wirausahawan perlu mengevaluasi risiko dengan berbagai cara ya. Misalnya kalau terjadi persaingan, apa yang mesti kita lakukan gitu ya, harus dihadapi gitu. Kemudian wirausaha juga harus menyampaikan potensi risiko dan faktor-faktor penyebab risiko kepada investor ya. Kemudian ketiga wirausaha harus menjelaskan strategi yang digunakan untuk mencegahnya, meminimalkan atau menanggapi potensi risiko dan bagaimana juga proses penyelesaiannya. Ini penting teman-teman agar investor merasa apa? Merasa aman. Aman, uangnya dikelola oleh kita sehingga investor merasa dirinya merasa akan terhindar dari risiko-risiko yang besar walaupun ada risiko itu sehingga mereka menilai ke kita itu tanggung jawab, gitu ya. Nah, ini terakhir ada lampiran ya, appendix ya. Lampiran ini misalnya ada dokumen-dokumen tambahan boleh ya dilampirkan dalam rencana bisnis tersebut untuk investor. Boleh misalnya surat dari konsumen, distributor, subkontraktor, atau mungkin ada apa review-review ya kalau sekarang itu review-review pelanggan begitu. Itu boleh dimasukkan kepada lampiran. Nah, nanti Anda akan presentasi rencana bisnis ya. Kita akan mulai apa praktik. Nah, nanti Anda silahkan membuat video ya, membuat video seperti yang Anda lihat di layar. Anda sebagai pebisnis ingin menarik investor agar investor percaya kepada Anda untuk menanamkan modalnya di situ. Nah, Anda nanti presentasi di depan di apa layar seperti ini, direkam di video, lalu dikirim kepada saya. Itu tugas pertama Anda, ya. Nah, apa saja yang harus disiapkan? Pertama, halaman presentasi, berikan pembukaan yang berkesan ya. Saya kasih tipsnya. Lalu fokus kepada audiens, bukan kepada materi. Membuat susunan kalimat yang rapi, tunjukkan ekspresi dan gerakan tubuh yang sesuai, berinteraksi dengan calon investor, lalu menggunakan gaya sendiri. Jadi kalian nanti boleh apa videonya itu jadi boleh sampai dengan ke pinggang gitu ya. Terlihat ya video Anda seperti itu di HP, boleh di em, laptop juga boleh begitu. Jadi Anda persiapkan dengan bagus. Jadi seakan-akan di depan Anda ini investor gitu ya. Jadi Anda akan memberikan bujukan-bujukan atau mungkin dengan gaya bahasa Anda sendiri agar investor itu bagaimana caranya tertarik. Intinya itu aja ya. Nah, silahkan Anda membuat rencana bisnis Anda, lalu berikan videonya kepada saya, seakan-akan saya ini adalah investor gitu ya. Nanti Anda bisa lugas di situ membicarakan mengenai bisnis, rencana bisnis yang Anda ingin tawarkan kepada saya sebagai investornya. Boleh menyambut nama saya dulu ya, yang terhormat gitu ya, kepada investor. Artinya dalam hal ini adalah saya, misalnya investornya seperti itu, boleh. Baiklah, teman-teman, sampai sini kita kuliah kita, pertemuan kita kali ini. Jangan lupa kumpulkan tugasnya berupa video tadi yang saya sebutkan di slide sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.